Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko. Pada hari ini, kami akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Siska Primadewi dari SMA Negeri 4 Mukomuko dan rekan saya Nia Prihantini dari SMP Negeri 12 Mukomuko. Rekan saya Wiji Mariani dari PAUD Terpadu Kasih Sayang. Pada saat ini kami akan melakukan praktek coaching di mana sebagai coach adalah Ibu Nia dan sebagai coachingnya adalah Ibu Wiji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan coaching kali ini Ibu akan berperan sebagai coach. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan mengenai rubrik penilaian coaching. Di dalam rubrik penilaian coaching ini saya akan melakukan penilaian berdasarkan alur tirta. Alur tirta apa yang Ibu ketahui ya Bu ya? Ya, jadi dalam kompetensi coaching itu harus memenuhi alur tirta ya Bu. Jadi T-nya tujuan, I-nya identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi paham ya Bu ya apa yang ada di rubrik penilaian. Nah, dari alur tirta tersebut kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kesempatan kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu antara lain bisa memberikan kehadiran penuh, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Iya, bisa menjadi pendengar yang baik, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, spesifik kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih ingin spesifik saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, karena saya ingin menggali informasi dari coach saya supaya bisa menemukan solusi yang dihadapinya. Nah, kira-kira indikator apa sih ketercapaian dari yang Ibu sampaikan barusan? Ya, seperti tadi bahwa saya bisa berhasil jika coach saya juga berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, terima kasih Ibu Nia. Mari kita lakukan praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Wiji. Sedang apa? Ini loh sedang mencabuti rumput taman. Silakan duduk Bu Wiji. Bu Nia, kalau tidak mengganggu waktunya, ini sebentar aja. Saya itu ada sedikit yang mau dibicarakan. Tentu saja boleh Bu Wiji. Nah, kebetulan saya sedang santai nih karena pekerjaan saya tadi memotong rumput juga baru selesai. Kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Bu Nia. Oke. Terima kasih ya sudah Oke. mau menyempatkan waktunya. Oke, mari duduk di sini ya Bu Wiji. Ya. Kita duduknya. Oke. Mari Bu Wiji duduk di sini. Bu Siska duduk di sini nggak apa-apa ya? Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Bu Nia. Maaf nih sudah mengganggu waktu Bu Nia. Apa-apa, lanjut saja. Ya Bu, akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang sedang saya alami ini. Baiklah Bu Wiji, semoga pertemuan kita saat ini ya bisa membantu Bu Wiji mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu alami. Semoga saya juga bisa membantu Ibu. Begini Bu Nia, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah saya terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh begitu. Ketidakdisiplinan bagaimana Bu Wiji sehingga Ibu Wiji sampai mendapatkan teguran? Bisa Ibu Wiji menjelaskan bagaimana peristiwanya? Jadi kemarin itu Bu, saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau
kepala sekolah menegur saya. Jadi begini, saya itu terlambat. Akhir-akhir ini suka terlambat ke sekolah. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin. Kadang lewat WA gitu. Lalu menurut Bu Wiji, apa yang membuat Bu Wiji datang terlambat? Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan ya Bu ya. Anak saya itu kan masuk TK. Jadi setiap pagi saya itu harus menyiapkan keperluan anak saya. Kemudian saya mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, jadi begitu masalahnya. Menurut Bu Wiji, apa Ibu Wiji ini termasuk melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah Ibu keluhkan atau tidak menurut Bu Wiji? Saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan ibu itu Bu, karena setiap hari saya datang terlambat walaupun saya sudah sering minta izin. Nah, betul sekali Bu Wiji. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah bisa memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan memberikan tindakan tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Wiji? Ya betul, saya memang merasa saya ini kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti ini. Gitu ya Bu. Berarti karena Bu Wiji kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Wiji ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Wiji merasa resah karena teguran kepala sekolah tersebut menurut Ibu Wiji kurang bisa diterima karena ada alasan di balik keterlambatan Ibu tersebut. Jadi menurut Bu Wiji, bagaimana dengan sikap Bu Wiji tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar diri bahwa saya yang saya lakukan itu memang salah Bu. Karena saya bingung apa yang akan selanjutnya saya lakukan. Nah, apa yang akan Bu Wiji lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Wiji tersebut? Rencana saya Bu, saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Lalu, bagaimana Ibu Wiji dapat memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Wiji? Nah itu Bu Nia yang saya bingung, bagaimana ya agar saya itu bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan. Menurut Bu Wiji nih, apa yang Bu Wiji miliki supaya bisa mengatasi kedua masalah tersebut? Saya terbiasa bangun pagi Bu, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga itu masuk TK yang sama. Wah, sangat bagus itu Bu Wiji. Solusi yang akan dilakukan oleh Bu Wiji sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Wiji hadapi. Namun saran saya, Bu Wiji juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakaknya Bu Wiji. Bisa berupa barang atau apa sajalah, atau berupa materi. Semampunya Bu Wiji, yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakaknya Bu Wiji. Oh ya Bu Nia, betul apa yang sudah Ibu Nia katakan. Saya juga memikirkan sih tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah urusan dengan atasan ya Bu. Agak khawatir takutnya nanti saya salah langkah. Alhamdulillah, syukurlah Bu Wiji sudah merasa lega ya Bu ya.
Lalu dari yang sudah Bu Wiji rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Wiji lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya terlebih dahulu tentang masalah anak saya ini yang akan saya titipkan ke kakak saya saat ke sekolah nanti. Wah, ide bagus itu Bu Wiji. Semoga dapat terselesaikan ya, dan Bu Wiji bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih ya Bu Nia untuk waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah sedikit merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama ya Bu Wiji. Baiklah Bu Nia, saya permisi dulu ke ruang guru ya, karena ada urusan yang lain. Silakan Bu Wiji. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia juga Bu Wiji. Baiklah, Bu Nia, Ibu Wiji, tadi sama-sama kita sudah melakukan praktek coaching nih. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pengamat, saya akan melakukan memberikan pertanyaan nih kepada coach. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan observasi dulu terhadap praktek coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Menurut saya, praktek coaching yang telah Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus nih Bu. Ibu sudah menunjukkan alur tirta yang diminta, sudah menunjukkan tujuan, kemudian sudah mampu mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan itu dibuktikan dari coaching yang sudah mendapatkan solusi dan permasalahannya, gitu ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira dari setelah melakukan praktek coaching ini, apa indikator yang telah Ibu capai menurut Ibu sebagai coach? Dari percakapan coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya merasa sudah mampu mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Kemudian kira-kira dalam kesempatan ke depan, jika diberi kesempatan untuk coaching lagi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Karena dari pertanyaan yang berbobot tadi, saya jadinya mampu menggali informasi dari coach saya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan selanjutnya saya tentu ingin, kalau bisa saya ingin menguasai semua kompetensi itu, yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif, bisa memberikan kehadiran yang penuh, bisa menemukan kata kunci dari setiap keluh kesah permasalahan coach saya. Baik, terima kasih Ibu Nia, terima kasih Ibu Wiji. Demikianlah praktek kita pada hari ini. Semoga kita menjadi guru hebat yang dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Kasih, satu. Ayo. Sikat. Guru bergerak, Indonesia maju.